Haleluya, Shalom Elohim, bertemu kembali dalam kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Saya tampil sekali lagi untuk bersaksi mengongsikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang saya alami pada hari ini, di mana pada hari-hari ini adalah musim flu. Ramai anak-anak Tuhan yang mengalami sakit, tetapi pada pagi hari ini ketika saya merasakan kepala mulai pusing, mata mulai sakit, dan rasa yang berat tidak selesa. Tapi ketika saya mendengar kesaksian daripada anak-anak Tuhan, di sana saya merasakan suatu aliran kuasa Tuhan yang turun, memberikan kesembuhan, kekuatan surgawi dapat saya rasakan. Dan inilah pada saat ini saya ingin mengongsikan firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 11. Sudah beberapa waktu saya menghafal ayat firman Tuhan ini dan saya mengimani bahwa ada kuasa di dalam setiap kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan di dalam setiap kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang ditebarkan di detik akhir ini, di mana ada kekuatan, ada kemenangan, ada mujizat di dalam kesaksian itu juga, dan kuasa-kuasa si jahat dikalahkan, dilucutkan, dihancurkan. Baik itu kesaksian melalui mimpi, penglihatan dalam bentuk pujian, baik dalam bentuk penyembahan, baik dalam bentuk kesaksian santai, di dalam bentuk nyanyian kemenangan. Semuanya itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan juga ketika video mempelai yang terbaru itu, dia memberikan kesaksian mengenai kehidupan pribadinya, apa yang berlaku dalam kehidupan, di mana ramai orang memperkatakan mempelai sesat, di mana ramai orang melihat kepada video-video yang tular, yang viral, yaitu video-video penghujatan. Di sana mempelai memberikan kesaksiannya bagaimana kehidupan yang dilaluinya sendiri itu benar-benar menguatkan hati kita, menyadarkan kita bahwa kita ini manusia debu tanah, manusia sesama yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan apabila pertolongan Tuhan itu sampai kepada kita seperti yang dialami oleh anak-anak Tuhan, kuasanya ya dan amin bekerja dengan sungguh luar biasa. Demikian juga kesaksian yang telah kita dengar daripada Pak Aditya Nugrahanto, bagaimana Tuhan menyelamatkan dan memakai dia dengan roh Alfa dan Omega pada ketika ini. Kita sangat mengucap syukur juga untuk kesaksian. Terima kasih Bapak Eman yang tubuh wadahnya dipakai oleh roh Bapa Yahweh pada ketika ini. Ketika pada kemarin saya mendengar kesaksian pujian yang disampaikan oleh Pak Eman melalui pujian yang bertajuk Mengikut Yesus Keputusanku, saya juga ketika mendengar kesaksian Pak Eman, saya ikut bernyanyi dan saya sangat dihiburkan, saya sangat dikuatkan melalui kesaksian Bapak Eman. Dan pada hari ini ketika saya mulai mengalami simptom flu itu, saya katakan saya tidak mau sakit, saya harus bangkit, saya tidak mau mengalami membenarkan flu itu yang mulai dapat saya rasakan secara jasmani. Maka itu ketika lewat kesaksian Bucan Wanti, di mana dia menyembah dengan salah satu ayat yang saya ikut nyanyi itu dalam chorusnya, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Dan saya mengikut nyanyikan pujian ini. Di sana saya merasakan suatu aliran kuasa, kesembuhan dan sukacita mengalir, kekuatan surgawi saya rasakan. Dan sehingga saya katakan haleluya, puji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan memberkati kami dengan kesaksian-kesaksian daripada anak-anak-Mu di detik akhir ini. Dan juga saya sangat mengucap syukur, berterima kasih lewat kesaksian malaikat Riana yang ada di dalam kawanan domba, di mana Tuhan sudah memakai dia daripada tahun 2007. Saya melihat dengan mata saya sendiri di mana Roh Tuhan sendiri memakai dia untuk berbicara, berkata-kata. Dan pada hari ini ketika kemarin dia menghubungi saya dan menyampaikan kesaksian penglihatan yang dilihat olehnya
perihal keluarga saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sangat dikuatkan, diteguhkan ketika saya berdoa, berseru, menangisi pertobatan anak-anak Tuhan, termasuk keluarga saya sendiri. Di sana Tuhan menunjukkan penglihatan kepada anak-anaknya yang menembus dimensi roh dan kebenaran untuk menguatkan hati anak-anak Tuhan. Dan juga kesaksian para saksi-saksi surga yang lain sangat menguatkan, dan yang mujizatnya kesaksian anak-anak Tuhan ini walaupun berlainan tempat, ada yang di Indonesia, ada yang di Sabah, ada yang di Sarawak, tetapi apabila anak-anak Tuhan tampil bersaksi, saya melihat terjadi satu jalinan, terjadi suatu kesatuan, kesepakatan di dalam roh, karena roh yang sama yang bekerja tanpa mengira batas, tanpa mengira dimanapun kita berada. Rohnya yang tak terbatas itu menguatkan kita. Roh Kudus, yaitu roh Bapak Yahweh sendiri, ketujuh roh itu yang memimpin anak-anak Tuhan untuk tampil bersaksi di detik akhir ini, seperti mana kesaksian yang terbaru. Kemarin saya menyampaikan mengenai isi hati Bapak harus menjadi seperti anak kecil untuk merendahkan diri. Demikian juga message yang sama diberikan kepada Buchan Kristi yang ada di Kota Marudu. Perkara yang sama Tuhan sampaikan kepada anak-anak Tuhan di detik akhir ini, di mana Tuhan mau hati kita yang polos, hati kita yang jujur, hati kita yang penuh dengan kerendahan hati untuk mengikut Tuhan, mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak kesaksian maupun khotbah yang ditebarkan secara online di masa-masa ini. Marilah kita minta hikmat, kebijaksanaan daripada surga untuk dapat mengenal pasti manakah kesaksian-kesaksian yang benar, yang menembus dimensi roh dan kebenaran. Manakah kesaksian-kesaksian yang hanya menggunakan akal logika manusia. Karena kesaksian-kesaksian daripada akal logika manusia itu, kita boleh menghidu bau kesombongan, bau keegoan. Dan apabila kita memakai seluruh perlengkapan senjata Yahweh, kita minta kepekaan roh, ketepatan roh di dalam menilai setiap penyampaian yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan ini. Pasti Roh Kudus akan berbicara di hati kita, menuntun kita dengan kepekaan. Kita minta hati yang peka. Kita boleh merasakan kerendahan hati. Kita boleh merasakan urapan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Dan saya percaya kepada firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Pada akhir masa ini, Tuhan memakai orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya seperti cakrawala. Ingat Bapak Ibu, cahaya itu tidak pernah menipu. Cahaya itu terang, cahaya itu gelap. Itulah cahaya nur yang akan terpancar dari dalam hati kita. Oleh karena itu, saya ingin mengakhiri kesaksian saya pada hari ini dengan ucapan syukur, hormat, kemuliaan yang tak terhingga kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang telah memakai dan mengurapi para saksi-saksi surga, para malaikat-malaikatnya di akhir masa ini, di penutupan zaman ini, yang telah banyak mengajarkan kepada kita rahasia-rahasia firman, kitab-kitab yang termeterai yang telah dibukakan di detik akhir ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam Yesaya bab yang ke-43. Ayat yang ke-10 hingga 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengkabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.